Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel kita, di mana kita akan menjelajahi makna dan hikmah yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kamu tidak ketinggalan konten dakwah yang bermanfaat. Mari bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang Islam dan menjadikan setiap momen hidup sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Amerika sebagai penjaga entitas Israel, Amerika mitra sejati Israel. Diksi ini tidaklah asing. Karena rekam jejak sepanjang 8 dekade terakhir, Amerika sekutu terdekat Israel dalam berbagai aspek. Termasuk dukungan penuh dan kuat pada penjajahan Israel di Palestina. Amerika selalu mengaminkan kejahatan dan kebiadaban Israel. Selalu berkomitmen membela dan menyokong kemanusiaan Israel. Mengapa demikian? Setelah power Inggris meredup pasca Perang Dunia Kedua, Amerika naik panggung sebagai negara adidaya pengganti Inggris. Tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu 55% untuk Israel dan 45% untuk Arab, Gaza untuk Mesir, tepi barat untuk Yordania dan dataran tinggi Golan untuk Suriah. Dengan keberpihakan PBB pada Israel, tanggal 14 Mei 1948 negara ilegal Israel diproklamirkan. Presiden Amerika Harry Truman menjadi pemimpin dunia pertama yang mengakui keilegalan tersebut. Secara totalitas Amerika mendukung Israel baik keuangan, persenjataan, diplomasi dan sebagainya. Untuk Israel, setiap tahun Amerika mengucurkan dana sebesar 3,8 miliar dolar, sebagian besar dana militer. Amerika penyuplai persenjataan terbesar. Dalam rentang tahun 2010 hingga 2022 terdapat 39 kontrak pengiriman senjata, bom, rudal, tank lapis baja, pesawat tempur, Iron Dome dan sebagainya, bernilai 9,8 miliar dolar. Sejak tahun 1945 ada 36 resolusi PBB terkait perang Palestina dan Israel. 34 diantaranya diblokir oleh Amerika dengan alasan mendiskreditkan Israel dan mendukung Palestina. Ada komite khusus di struktur pemerintahan Amerika yang bertugas menormalisasi hubungan dunia Islam dengan Israel. Sangat nampak keberhasilan komite ini. Tahun 1978 pasca Perang Yom Kippur, Koalisi Arab melawan Israel, Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David I dengan Israel. Dilanjutkan dengan kesepakatan untuk melakukan hubungan diplomatik. Sampai sekarang Mesir tercatat sebagai penerima bantuan terbesar kedua setelah Israel dari Paman Sam. Tahun 1994 Yordania juga mendandatangani perjanjian Oslo sebagai permulaan normalisasi hubungan dengan Israel. Selanjutnya sama seperti Mesir, kucuran bantuan Amerika mengalir ke Yordania. Tahun 2020 Emirat Arab, Sudan, Maroko, Bahrain mengikuti jejak Mesir dan Yordania. Negeri Muslim lainnya sudah menjadi target Amerika untuk normalisasi dengan Israel termasuk Indonesia. Bukan rahasia lagi, di balik kebijakan Amerika menjaga Israel ada kepentingan nasional dan global Amerika. Antara lain, pertama, pengaruh pemilik modal. Amerika Sentral negara sekuler berideologi kapitalisme, mengusung demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi jika mengkaji secara mendalam, yang berkuasa hakikatnya para pemilik modal. Harus diakui orang-orang Yahudi di Amerika banyak yang tajir melintir. Dengan modal harta dan uang, mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika. Bahkan mereka masuk dalam kekuasaan dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Wajar darah Yahudi inilah yang juga menyebabkan mereka membela Israel. Kedua, hegemoni kepemilikan minyak. Pameo siapa penguasa minyak? Dialah penguasa dunia memang tak terbantahkan. Walaupun hari ini ada sumber energi alternatif, tetaplah minyak menjadi sumber energi utama. 65% cadangan minyak dunia ada di Timur Tengah. Amerika ingin tetap menjadi pengendali dan pengatur suplai, distribusi dan harga minyak. Wajar Amerika sibuk dengan urusan Timur Tengah agar urusan minyak tetap di bawah kendali. Ketiga, injeksi sekulerisme. Amerika mempunyai senjata, sakti, yaitu sakafah-sakafah sekuler yang targetnya diinjeksikan secara global. Untuk Timur Tengah, Israel dijadikan oleh Amerika sebagai role model sekulerisme.
Dengan diadopsinya sakafah-sakafah sekuler terutama oleh para pemimpin negeri, maka mudah bagi Amerika menguasai Timur Tengah. Malangnya kaum muslim tak menyadari telah dijajah Amerika ketika akidah dan syariat Islam tak lagi menjadi standar kehidupan. Keempat, deteksi gangguan hegemoni. Amerika tak ingin ada gangguan dalam hegemoninya termasuk di Timur Tengah. Saat Perang Dingin rival Amerika adalah Uni Soviet. Hari ini rival Amerika adalah Islam. Potensi kebangkitan Islam ada di Timur Tengah. Entitas Israel dijadikan Amerika sebagai alarm pendeteksi sekaligus peredam kebangkitan Islam di Timur Tengah. Tak diragukan lagi Amerika adalah penjajah sama seperti Israel. Demi kepentingan gold dan glory, Amerika mendukung Israel menumpahkan darah jutaan muslim yang tak berdosa. Jelas sakafah-sakafah sekuler, seperti HAM dan demokrasi, sebagai alat penjajahan Amerika. Standar ganda selalu dimainkan Amerika dalam eskalasi perang Palestina dan Israel. Ini adalah kemunafikan Amerika. Tak layak muslim menggantung harapan penyelesaian tuntas masalah Palestina pada Amerika dan kroninya termasuk PBB. Pun sudah saatnya muslim melepaskan ikatan sakafah penjajah dalam pemikiran dan menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pegangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Maidah ayat 57. Wallahu a'lam bishawab.